sih never die. Kalau rock sih pasti tetap ada. Kalau di Bandung sih lebih variatif karena di situ tuh banyak sekali teman-teman yang kreatif yang kayak genrenya pop, ada yang fox, lebih ke senja-senja itu kan fox itu kan sebenarnya. Terus ada yang bener-bener jazz, blues. Wah di Bandung masih tetap kencang dan pangsa pasarnya itu masih tetap ada perkumpulannya, ada acaranya, ada gigsnya, apa-apa masih tetap berjalan kalau di Bandung, alhamdulillah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Kang Ningsi. Hai Kang Ningsi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya bilangnya akan juga, atau gimana nih? Boleh. Akan Zaki. Akan Zek. Udah lama nih nggak ketemu, pengen tahu kabar nih Kang. Iya. Kang. Iya. Kan udah pisah dari 5 minutes nih ya? Udah bercerai. Sejak kapan Kang? 4 Juni 2022. Iya, ya kurang lebih belum nyampe setahun lah ya. Yes, belum nyampe setahun lah. Terus kesibukan sekarang apa Kang? Kalau kesibukan masih melanjutkan kemarin, masih tetap berkarya. Karena saya besar di musik, tetap berkarya dan alhamdulillahnya saya juga di sini bersolo karir untuk pertama kalinya dan juga ada proyekan bersama salah satu band legend juga di Indonesia yaitu Pas Band. Kang Yuki ya? Ya, Kang Yuki, Kang Beng, Kang Krisno, Kang Richard, Kang Sandi. Ya. Terus selama kalau Kang Yuki kan pasti sibuk dengan dakwahnya. Dakwahnya betul soalnya. Itu menyempatkan waktunya kayak gimana tuh Kang? Kalau setahu saya sih pas pertama kali saya di calling sama manajemennya Pas ya. Itu dulu tuh kalau nggak salah tuh udah lama sih antara bulan September Oktober tahun kemarin. Jadi mereka itu menanyakan Ji sudah istirahat di terminal ya. Jadi sekarang saya tunggu solo karir bla 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 seperti itu. Akhirnya dari pihak manajemennya mengajak Ci mau nggak berdagang masalah Pas untuk menggantikan sementara kita juga lagi berdakwah di luar negeri, luar kota gitu masalah ke Dubai atau ke India gitu. Wah mau banget lah, nggak perlu mikir panjang, ayo deh gas gitu kan, jadi aja. Karena ya kenapa kayak gitu, karena saya kenal Pas Band itu dari kecil banget kan, jadi mulai SD kalau ada festival parade di rumah itu apalagi Agustusan pasti bawain lagu Pas. Makanya ya sekarang diajakin kayak gitu satu panggung itu salah satu dream come true juga buat saya kan. Ya nggak mungkin menolak, akhirnya masuk latihan beberapa kali dan ya cuma gitu aja akhirnya, dan para manajemen dan para fansnya juga semuanya menerima dengan baik, alhamdulillah. Akhirnya bukan buat menggantikan sosok seorang Kang Yuki, nggak mungkin. Dia seorang legend, beliau seorang rocker, asli rocker yang sekarang berdakwah, kita harus menghormati keputusan apapun juga. Bukan keluar Kang Yuki untuk sementara istirahat dulu karena ada dakwah dan juga dia ada sedikit sakit di lambungnya dan saya menggantikan untuk sementara kayak gitu. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan di atas panggung ada 2 vokalis, saya dengan Kang Yuki jangan kaget ya. Kayak gitu aja, saya lebih mereka. Kemarin konser di Kerawang. Iya, kalau yang Kerawang itu solo. Oh beda ya. Kalau pas bulan Ramadan puasa kemarin saya tur bersama Pas Band 4 kota ya. Nah, kita kembali nih ke 5 minutes. Yes. Itu gabung dengan 5 minutes itu berapa lama? Gabung sama 5 minutes di tahun 2006 akhir, sekitar bulan November atau nggak salah. Debut saya itu Januari 2007, nyampe kemarin 2020, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Asal mula terjun ke dunia musik sejak kapan? Kalau musik dari kecil sih, ya karena lingkungan rumah itu kayak mereka itu benar-benar
suka dengan musik, hobinya musik, dan saya berkembang di lingkungan musik semuanya. Jadi ya kurang ya TK kalau nggak TK kelas 4 kelas 5 SD udah mulai ngulik-ngulik tahun 2000 Godres, slang kayak gitu-gitu. Karena lingkungannya suka rock, suka rock kayak gitu, kayak Pas, Gigi. Jadi terbentuk sendirinya dengan lingkungan. Apalagi didorong dengan ada darah almarhum bapak saya. Beliau juga suka musik dan beliau juga jadi salah satu, bukan band, maksudnya dia tergabung dalam salah satu tim, di mana tim itu sedang player bass, beda sebagai basis. Oke, Kang, dengan feminis kan pasti banyak hal yang membekas gitu. Ya. Dan proses perjalanan juga itu panjang ya, 15 tahun lebih. Pada saat masuk ke feminis kan pasti ada proses tuh sebelum menjadi vokalis feminis. Betul. Bagaimana? Sebelum di Five Minutes saya mengikuti ajang pencarian bakat namanya The Dream Band. Itu tahun 2005 di salah satu TV swasta. Itu 2005 sampai 2006 akhir itu acaranya itu programnya itu selama 4 bulan, tapi saya kontrak di sana itu selama 1 tahun. Belum beres kontraknya saya sudah sebenarnya masuk Five Minutes itu ada audisi, tapi audisinya itu tertutup gitu kan. Jadi yang tahu tuh lewat mulut-mulut, jadi orang-orang pilihan saja. Akhirnya saya mengikuti audisi tersebut, masih di dalam program acara ini, tapi udah selesai acara di TV-nya. TV apa? Dulu tuh TV 7. TV 7 di bawah naungan High Record dengan EMI. Nah, kayak gitu, kerja sama mereka bertiga itu. Beres ke sana, saya masuk ke teknik audisi. Nah, di audisi itu banyak sekali teman-teman yang audisi, bukan saya aja sih. Ada salah satunya ada beberapa artis yang audisi juga. Ada Dudi Oris, yang Dudi Yunfono, ada Ale yang dulu tuh bandnya itu Bonus, terus ada siapa lagi yang idol, ada beberapa artis lah. Jadi kita kali tinggal musik saya gitu, yang mungkin pertama mungkin dari sosok manajemennya pengen karakter seperti saya, ngeblend dengan musiknya, ngeblend dengan materinya, akhirnya dan hobi juga mungkin ya. Akhirnya nyatu, berkembang dan sampai kemarin 2022. Nah, proses feminis ini udah dengan cerita soal pas band ini kan siapa sih yang nggak kenal orang Bandung dengan pas band? Betul. Fenomenal, legend. Wah gila, legend banget. Pada saat manajemennya pas band kontak Akang itu rasanya kayak gimana sih? Ya, yang jelas seneng banget. Karena pemimpin lah. Nggak pernah kepikiran buat bisa ada proyekan, apalagi satu stage dengan para legend, ya menurut saya legend lah ya. Para senior saya itu yang ada di Pasden tidak pernah terpikirkan karena yang saya tahu kan vokalisnya masih ada. Itu sosok penyukinnya masih tetap aktif dan Pasdennya juga aktif, tetap terus manggung. Pas ditawarin ya sangat senang. Malah ini tantangan baru buat saya. Terus emang genrenya pas dengan saya suka yang saya mau. Genrenya rock. Kalau kata anak-anak pas bilang rock pas itu rock gado-gado katanya. Ada metalnya, ada rock and rollnya, ada nge-rapnya, ada reggae-nya, ada semuanya ada. Makanya pas diajak ya seneng banget. Sampai pertama saya tuh ya bersyukurnya ketemu dengan orang-orang baik di sana. Ternyata tidak segahar yang kita tahu Asbin. Setiap personalnya sangat humble dan sangat disiplin mengenai ibadah, keren banget. Tapi casingnya gila, garang banget kalau di panggung gila kan. Tapi pas kita ngobrol seperti ini, wah kita jadi malu nih. Mereka benar-benar sangat disiplin dalam bidang agama, apapun juga. Makanya ini beda banget. Maksudnya bukan kontras masalah itu ya, jadi semakin respect saya gitu. Tidak kan konotasi rock tuh pasti selengean, cuek, ketakilan, berandal kayak gitu, tapi dengan Pasden. Kalau keren banget, senang sekali saya. Senang ya? Wah senang dong. Kang, kalau ini kan ini banyak yang udah banyak band itu yang vokalisnya kayak atau pemain bandnya istiqomah nih. Nah, di satu sisi ini maksud saya, apakah kayak
semua ini melakukan kayak yuk kita kumpul bareng yuk bikin pengajian dan sebagainya gitu. Apakah ada yang kayak gitu kan? Sering, Sering ya? sering. Dan salah satunya banyak sekali kan teman-teman kayak yang sudah dalam artian hijrah itu maksudnya teman-teman musisi ada yang memperbaiki diri lah istilahnya kan. Ada kayak Ray, Nenbol gitu kan, kayak Uki, Exnoa, terus kayak Reza juga, Yuki termasuk juga. Banyak teman-teman yang kayak berguna gitu, saya gitu punya. Mereka sering ngumpul, mereka sering mengajak teman-teman musisi lain, vokalis lain, atau mungkin personel-personel yang lainnya mengajak untuk ayo kita duduk bareng, ayo kita silaturahim dengan cara pengajian sering banget kayak gitu. Banyak agama ya? Nah, betul, ya maksudnya saya ngerti maksudnya kalau teman-teman semua ya setiap band tahu lah sendiri seperti apa sih anak band gitu kan. Mungkin mereka semuanya dengan mengajak kita ke hal-hal yang lebih krusial lagi, lebih ayolah jangan dunia terus mungkin ya, yuk kita ngejarnya lebih ke yang membuat kita rezeki kita, yang membuat kita senang, yang membuat kita sampai sekarang ini ya mungkin sana. Mengejar, ya kan? Ya, ini ke sana. Hubungan keluarga gimana Kak? Kalau keluarga sih 100% udah dukung banget. Memang saya nikah dengan istri saya, apalagi ibu saya. Kalau ibu saya sih almarhumah, dari saya masuk dunia entertain, memang dia pengen seperti itu. Dan dia tuh yang mendapatkan saya pertama kali mengikuti ajang-ajang tuh dia. Kalau untuk keluarga dari ibu ya, sangat mendukung. Kalau untuk istri, saya pacaran dengan istri pas udah bermusik, nikah juga tetap bermusik, dan semua rezeki ada di musik. Harus mendukung dong. Karena kan maksudnya kalau ada izin dari istri, izin dari keluarga, pintu rezeki makin terbuka lagi gitu kan. Nah, kalau seorang cowok sih jangan dilarang, bener nggak? betul. Jangan dilarang, kalau dilarang makin bandel. Makin bandel. Betul. Kalau misalkan diperhatiin, terus diingetin, bahkan kita nggak usah dikasih tahu juga, kita pasti pulang, kita pasti nurut. Makanya suami istri saya tuh pikirnya seperti itu, tidak berubah saya. Kamu saya gini, tapi lebih perhatian, kita aja sendiri yang merasakan. Jadi, Kalau semua yang laki-laki itu lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Iya Bang. Oh enggak ya, salah ya. benar. Kang, anak berapa kan? Baru 2 Kang. Yang paling gede masih berapa? SD mau naik kelas 5. Sekarang kelas 4. Kita Juli kan kelas 5, naik kelas. Yang paling kecil TK mau kelas 1 SD. Kang, Ya. prestasi apa aja yang akan dapat? Kalau di musik yang tadi saya jelaskan, ada penghargaan dari band buat player-playernya, buat vokalis terbaik, buat bass, buat apapun juga itu playernya sudah mendapatkan konser tunggal sudah, 2 dekade sudah, mempunyai fanbase yang sangat besar sudah, dan kita 2 dekade konser tunggal di salah satu TV Ya. SCTV itu melibatkan sampai 10.000 lebih orang ya fanbase kita punya fighters itu sudah. Kalau menurut saya sih itu udah, bagi saya sebenarnya sudah cukup, tinggal kita memaintain saja kayak gitu. Tapi apa boleh buat, apa boleh dikatakan, bukan berjodoh, akhirnya kita bercerai. Tapi bukan karena bercerai kita ada sesuatu, tetapi di situ saling dukung. 5 Minutes dengan vokasi yang baru, dengan warna musik, dengan apapun juga itu kita dukung. Dan saya juga di era di warna saya yang saya solo karir, saya juga didukung oleh semua. Masih silaturahmi. Masih ya, tidak mungkin menghilangkan 5 Minutes dalam kehidupan saya, karena setengah hidup saya di 5 Minutes kan. Dari umur saya ya beres kuliah sampai punya anak 2 dari 5 Minutes semuanya. Rezeki seperti itu tidak bakalan saya hilangkan, karena saya hidup di sana, saya besar dari 5 Minutes, semuanya saya di 5 Minutes. Mengenai royalti Kang, kalau dulu kan zamannya kita jual kaset Ya. Kalau sekarang gimana? Apakah masih dapat fungsi-fungsi ini royalti? Masih. Yang saya tahu
Tapi kalau misalkan ada yang salah, Ya. dikoreksi aja ntar teman-teman di komen ya. Komen. Kalau untuk royalti sekarang sangat disiplin, udah kemajuan besar, apalagi dengan kasus-kasus yang beredar sekarang. Ya. Jadi lebih aware, pemerintah dan juga lebih aware lagi kepada musisi, apalagi kepada penyelenggara pelaku musik, industri musik, dan semuanya sistemnya bagus. Tinggal dibenahi sedikit saja untuk publishernya, untuk penciptanya. Jadi kadang-kadang yang saya tahu, sedikit saya tahu, mungkin kalau ada yang salah silakan dibenarkan. Ya. Jadi kadang-kadang si nominalnya, Ya. nominalnya itu kadang-kadang disamaratakan. Padahal kan kalau misalkan menurut saya sih membuat karya itu kan butuh tenaga, butuh waktu, dan itu sangat berharga sampai kapanpun juga. Yang mudah-mudahan dengan adanya kasus ataupun apapun yang sekarang lagi viral ini tentang masalah publisher, masalah karya cipta dan undang-undang cipta, mudah-mudahan bisa lagi diperbaharui lebih lebih orang-orang tuh lebih apa ya, kayak nggak jelimet sih, nggak terlalu kok sampai ribet kayak gini sih Indonesia dengan kayak gitulah. Maksudnya kalau di luar negeri kan udah ya lu mau ya udah silakan, nanti dengan sistem dengan sendirinya sistem untuk memotong seperti itu. Kalau di sini kan kadang-kadang ada sistem seperti itu, tapi secara personal, secara emosional harus kita harus sungguh-ungguh, kita harus minta izin kayak gitu-gitu ya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan masalah kayak gini cepat selesai dan teman-teman pelaku dan juga orang-orang konten kreatornya juga lebih paham. Karena kita di sini kan saling mereka punya income dari karya orang lain, dan si pelakunya juga, si konten kreator juga punya income juga, lebih ya kayak gitu. Udah bagus Indonesia udah bagus banget, udah pada pinter kan sekarang kan. Iya, udah pada pinter konten kreator, anak-anak muda yang masih SMP, SMA, mereka udah tahu tentang undang-undang hak cipta. Udah, karena kan mereka sekarang udah tahu, udah bisa bikin konten tentang musik, apapun itu kontennya kan berhubungan dengan musik kan kayak gitu. Dan mereka pasti mau nggak mau harus tahu dong, harus mempelajari itu bagaimana, pembagiannya seperti apa, sistem seperti apa. Udah pada pinter. Zaman-zaman dulu kan banyak kayak gitu ya, warna musik itu rock lah dan sebagainya. Kalau sekarang kan apa saya ketinggalan info di Bandung ini, apakah ada baru yang warna musiknya rock masih ada nggak? Kalau di sini, mungkin bukan di sini aja, mungkin seluruh Indonesia udah variatif sekarang kan, udah variatif. Ada kalau rock sih never ada, kalau rock sih pasti tetap ada. Kalau di Bandung sih lebih variatif karena di situ banyak sekali teman-teman yang kreatif, yang kayak genrenya pop, ada yang fox, lebih ke senja-senja itu kan fox itu kan sebenarnya. Terus ada yang bener-bener jazz, blues. Wah, di Bandung masih tetap kencang, dan bangsa pasarnya itu masih tetap ada perkumpulannya, ada acaranya, ada gigsnya, apa-apa masih tetap berjalan kalau di Bandung, alhamdulillah sih. Akang ini warna musiknya kemana sebenarnya? Kalau saya basicnya suka rock, karena dulu kan sama lingkungan rock, ketemu Dream Band pop rock, dari Dream Band masuk ke 5 Minutes, sebenarnya 5 Minutes pop, tapi pembawaan saya pribadi personal ngebikin 5 Minutes jadi pop rock. Akhirnya dengan teman-teman, apa nih namanya nih, kita harus punya genre baru nih. Karena di sana juga saya punya, kadang-kadang kalau lagi live show off air itu, kadang-kadang saya suka kalau benar-benar lebih enak, tapi di part-part tertentu tuh suka munculin scream gitu kan, teriak kayak gitu, teriak screaming kayak gitu. Jadi apa ya bagusnya? Jadi akhirnya dikasih genre tapi itu romantic. Kenapa rock, tapi dibaluti dengan lirik-lirik yang bagus. Sekarang dengan apa nih? Solo dengan pas band rock ya. Rock, kalau pas band tulen rock metal, new metal, rock rap, ada semua sih kalau pas band sih. Popnya ada, gado-gado makanya. Terus yang warna sekarang yang solo gini? Nah, kalau yang solo tetap ada popnya, nanti next ada rocknya, ya pop rock. Sekarang kan kalau kita dulu kan harus pakai label nih
untuk menjual musik lah ya. Kalau sekarang kan bisa jual sendiri, tayangkan di YouTube dan Betul, sebagainya. banyak medianya ya. Banyak media. Menurut Akang gitu. Sangat terbantu, Ya. sangat dimanjain untuk era sekarang. Tetapi apa namanya, persaingannya sangat ketat. Ya. Dan kita di sini dituntut untuk terus produktif, dituntut untuk harus selalu kreatif, harus selalu inovatif, dan orang-orang harus menoleh ke kita. Makanya di sini tuh ada teman-teman yang era sekarang yang kurang mungkin kalau dari segi musik kualitasnya agak kurang, tapi dia menuju ke hal-hal yang viral yang lain kayak gitu kan banyak yang seperti itu. Kalau kita dulu, kalau setahu saya era 90-an, 2000-an emang benar-benar mereka tuh berkarya. Ada yang satu album 1 tahun, Ya, betul. digodoki 1 tahun, satu lagu aja 1 bulan 2 bulan nggak bakal beres, dan benar-benar dimatangkan sekali. Jadi satu tahun ini tuh atau 1 album ini tuh benar-benar dipikirkan promosi seperti apa, dikalkulasi maunya kita kemana industrinya, mau ke umurnya berapa kayak gitu dibuka semuanya gitu kan. Kalau sekarang tinggal jenjreng di rumah, di home recording rumah, karena udah belajar dari banyak sekali pelajaran yang ada di YouTube, bikin home recording sendiri di rumah, bikin upload sangat sesimpel itu, dan orang-orang lihat suka, subscribe atau mungkin apapun juga, masukin di digital platform yang lain, dapat income. Di rumah saja. Kalau kita kan dulu kan promosinya, media fisik, radionya, pembacaannya, ke TV-TV-nya, pusing kan. Kalau sekarang kan di rumah doang, udah bisa bukan Indonesia lagi, seluruh dunia. Terus menurut Akang yang paling cover lagu itu, terus yang penciptanya nggak dapat. Nah itu salah berarti. Tapi kalau misalkan dia udah di-upload di YouTube, Ya. karena itu kan udah ada sistem, Betul. jadi pembagian udah langsung dengan sistem otomatis sudah terbagi ke publishernya, ke pelakunya yang cover ini, ke label, bahkan ke penciptanya sudah langsung sebenarnya. Cuman karena kita budaya timur, mau nggak mau kita harus sowan dulu gitu, maksudnya ke orangnya. Kalau kita kenal ya kita sowan ke orangnya aja. Kalau misalkan saya musisi, kenal sama penciptanya, ya udah minta izin aja gitu, maksudnya secara emosional aja gitu. Kalau misalkan untuk royalti pasti sudah dipotong dari sana, dari si sistem gitu sih. Menurut Akang kalau dulu kan artis itu harus keren visual, sekarang itu artis itu apapun visualnya keren juga atau enggak? Kalau saya sih dua-duanya harus keren dong. Dari kalau orang Indonesia kan kayak gitu, ganteng nih, cantik nih. Tapi kalau menurut saya yang era sekarang udah pada pintar, mereka tuh lebih ke kualitas dulu. Bagus gitu, kualitasnya bagus, masa bodoh, tampang kayak gitu. Jadi menurut saya perkembangan musik di Indonesia sangat maju sekarang. Ya. Dan sangat banyak sekali genre-genre yang baru dengan format yang begitu dikemas, yang begitu keren. Anak-anak mudanya bagus, referensinya sangat kece. Pokoknya di Indonesia siap-siap harus terus produktif aja sih untuk era saya. Ya. Masa saya kan 2000, tahun 2000-an. Kalau misalkan kita mau eksis ya kita harus ikutin masa pasar sekarang. Kalau enggak ya terus. Kang, Yap. ada bedanya nggak sih waktu masih ngeband dengan format ngeband dengan solo sekarang? Beda banget. Ya otomatis kalau dulu kan segala sesuatunya direnungkan bersama-sama, berlima gitu, bikin lagu berlima, keputusan semuanya berlima, kita bikin apa-apa berlima. Kalau sekarang ya sendiri, semuanya sendiri, bikin lagu sendiri, aransemen sendiri, bikin video sendiri. Ya biasanya ya hidup kalau nggak ada tantangan nggak asik gitu kan. Makanya ya mau nggak mau saya harus belajar lagi dari nol, ya diasah terus. Ya mudah-mudahan ada rezekinya, ada jalan lagi, ya kita bisa kasih karya-karya yang bagus buat musik Indonesia. Ada niat lagi nggak untuk membentuk band baru? Ada.
dekat ini saya ada proyekan sama Kang Trisno, basisnya Pas. Ada proyekan sama Kang Trisno dan gitarisnya masih nyari kita. Masih nyari, ya mudah-mudahan bisa terrealisasikan dan juga teman-teman bisa mensupport kita. Kita akan bikin karya yang se-fresh mungkin dan serealita mungkin. Mudah-mudahan teman-temannya juga bisa menjadi soundtrack kehidupannya. Warna musiknya apa? Rock lagi. Pop rock. Karena kalau nggak ada pop nggak mungkin lah, harus Indonesia harus ada pop. Karena untuk tujuan pop, untuk perangnya rock, untuk operanya rock kan, gitu. Kenapa nggak ada tuh? Hah? Sudah Sudah ya? dulu. Apa? Nah, Apa tuh ini? dulu band di rumah namanya nggak ada nama sih sebenarnya, lebih ke WAB, warung anak bangsa. Jadi nggak disetujui sama pemerintah gitu. sudah Kalau dengan ini kan sekarang ada orang itu yang lagi hits itu siapa? Bang Vicky. Apa? Vicky. Oh, Apa sih judulnya? apa nama bandnya tuh kalau dia? Apa? Kureta. Kereta. Itu kan kalau saya bilang kan, wah. Padahal anak pesantren ya. Pesantren. Nggak nyangka ya. Udah kesini belum? Vicky, Belum. Vick sini dong, ngobrol sama Bang Jack. Asik Tapi deh. udah kontak. Udah kontakan ya? Manajernya. Gitu kan, cuma belum ada waktu. Jadi, Nah, aku kesini suruh ngaji dia. mau gitu ya. Kadang apa pesan-pesan buat pemusik-pemusik anak muda zaman sekarang? Kalau pesan dan pesan-pesan ya, Pesan-pesan. kalau pesan-pesan susahnya menggurui saya. Lebih ke sharing lah ya. Sharing karena saya juga masih belajar, apalagi baru mengawali persoalan kali. Kita sharing aja sama teman-teman yang sekarang lagi mau atau sudah menjadi musisi di Indonesia. Yang pertama, konsisten aja sih, lebih konsisten lagi. Kalau kita suka di salah satu genre musik, tekunin itu, produktif terus, karena kalau benar-benar hobi kita menghasilkan tuh enak, jadi bukan kerja, jadi kayak apa ya, hobi yang dibayar. Kreatif, attitude dijaga, karena kalau misalkan kalian pintar terus attitude jangan dijaga, nol besar menurut saya. Tapi kalau misalkan orang yang biasa-biasa tidak pintar tetapi attitude-nya dijaga, menurut saya itu orang yang cerdas. Right. Guys, usai sudah bincang kita dengan Kang Uci, semoga banyak manfaat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Yang salah-salahnya buang aja. See you in the next episode guys. Bye. Oke, thank you, Bang Jack. Makasih Kang. Sama-sama.